طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأنعم علينا بالإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي دعانا إلى التوحيد وإفراد الله بالمحبة والتمجيد وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الدعاة إلى الحق بالحجاج والبراهين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله تبارك وتعالى بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah majelis yang di dalamnya berkaitan dengan rudud ilmiah, bantahan secara ilmiah, dan ini merupakan kalamun ta'silun mukhtasarun, berisikan berkaitan dengan rincian-rincian yang ringkas yang kita usahakan untuk menghadirkan kepada antum, berkaitan bantahan juga rinciannya secara ringkas. Haula mas'alati talabid du'a'i minal mayyit, berkaitan dengan hukum meminta doa kepada mayit, hukum meminta doa kepada mayit. Ini merupakan bantahan juga nantinya kepada mereka-mereka ini, sekte-sekte kufar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Semisal mereka dari kalangan sekte kuburiyun, sufiyah, juga dari kalangan sekte syiah rafidah, yang mereka ini mengamalkan praktik-praktik seperti ini, meminta doa kepada mayit, menjadikan objek-objek kesyirikan menjadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari setiap waman salaka sabilahu, setiap siapa saja yang berjalan di atas jalannya mereka, menempuh metodenya mereka, di dalam apa? Fi tahrifi mahfumi syirk min ada'iyais salafiyah wal asariyah al muharrafah, wallahu musta'an wal hituqan. Dari mereka-mereka ini yang menisbatkan, mengklaim bahwasanya mereka adalah apa? Salafi. Hakikat mereka bukan salafi, bukan orang-orang yang ittiba kepada para salaf, bukan orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka adalah apa? Safahi, sufaha, hamqa, orang-orang bodoh, bukan salafiyun, bukan salafi. Juga datang dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri-diri mereka, mendakwahkan asar, hakikat mereka adalah apa? Ahlu tahrif. Allahu musta'an itu kan. Maka kita katakan wabillahi taufik. Ini adalah pengantar sebelum kita nanti masuk dalam materi, Ada dari kalangan mereka, yaitu para ubadul kubur, orang-orang yang beribadah kepada pekuburan, Dan kenapa mereka dikatakan sebagai ubadul kubur? Di antaranya adalah praktik mereka, yang mereka itu apa? Talabud du'a minal mauta. Mereka meminta doa kepada orang-orang yang sudah mati. Meskipun nanti akan kita jelaskan juga rincian berkaitan dengan apakah mereka meminta doa tersebut secara langsung kepada mayit bil amwat atau dengan kedudukan, yaitu bil wasaid, bitasawut, wasitah, perantara-perantara antara objek-objek kesyirikan itu, mayit-mayit itu yang menjadi objek kesyirikan mereka, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kata mereka, dengan kedudukan. Semisal contoh, wahai mayit, mayit fulan, mayit alan, mintakanlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, misalnya apa? Untuk menyembuhkan saya. Orang-orang Syiah Rafidah biasa apa? Meminta kesembuhan, misalnya isfa' lana, kepada Ali, kepada Al-Hasan, kepada Al-Husain,
atau kepada sekte-sekte kuburiyun, kepada wali-wali mereka yang sudah mati, untuk memudahkan jodoh misalnya, enteng jodoh, enteng rezeki, menyembuhkan penyakit dan segala hajat, ya, dan segala hajat mereka, asal afiyah, ya. Bahkan tidak sampai di situ, mereka menyatakan bahwasanya praktik amal kesyirikan tadi, meminta doa kepada mayit, terlepas apakah meminta langsung kepada mayit ataupun dengan jah, ya, dengan perantara, kata mereka itu adalah sesuatu yang masyru', disyariatkan. Subhanallah. Jadi menunjukkan bahwasanya ini adalah ibadah, sedangkan al-ibadah itu mesti datang dengan keterangan nas, ya, karena yang namanya berdoa huwal ibadah, ad-du'a huwal ibadah. Makanya tidak heran mereka menyatakan ini adalah sesuatu yang masyru', disyariatkan di dalam agama kita al-Islam. Dengan apa? Biza'mihim, wallahu musta'an, dengan dakwaan mereka, ya, dengan analogi mereka, dengan pendapat mereka. Bahkan sekalipun pendapat mereka itu apa? Kabaitil ankabut, tak ubahnya seperti sarang laba-laba yang lemah sekali. Bahkan anak-anak kita, anak-anak yang mereka dididik dengan apa? Istidlal asariyah, itu dengan mudah sekali membantah mereka, ya. Jadi kata mereka itu adalah sesuatu yang masyru', ya. Bahkan itu adalah wa huwa min jinsit tawassul bihim ilallahi ta'ala, kada yaqulun. Selain ini adalah sesuatu yang disyariatkan, ini merupakan dari jenis tawassul, kata mereka. Antum perhatikan di sini, ya. Mereka meminta doa kepada mayit, baik apakah itu mereka meminta secara langsung kepada mayit, ataupun menjadikan mayit itu sebagai objek kesyirikan mereka, perantara antara objek kesyirikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelahnya mereka mengatakan praktik tersebut adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama Islam. Subhanallah, subhanallah. Dan ini merupakan dari jenis ibadah tawassul, bertawassul, ya. Kita tahu tawassul itu ada yang diperbolehkan, juga ada yang diharamkan. Tawassul yang diperbolehkan adalah seseorang bertawassul dengan, ya, bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifat Allah yang mulia. Atau boleh juga seseorang itu bertawassul dengan amal solehnya, ya, dengan amal solehnya, sebagaimana kisah, ya, pemuda Al-Kahf. Mereka bertawassul dengan amal soleh mereka. Mereka menjadikan ini semua sebagai bentuk tawassul, ibadah tawassul yang disyariatkan, ya, yang kita kenal dengan apa? Talabud du'a minal mayyit. Subhanallah, ya. Ini adalah tawassul yang syirkiyat. Antum harus perhatikan di sini. Demikian apa yang mereka yakini. Ini dari sekte pertama yang menjadi yang kita apa? Titik beratkan sebagai bahasan atau materi kita di dalam materi ini, yaitu para ubadul kubur, sufiyah atau sekte rafidah, dan dari setiap mereka yang beribadah kepada orang-orang yang sudah mati. Ini pertama. Kemudian yang kedua, datang dari sekte lainnya, subhanallah. Yaitu para siapa? Ad'iya'us salafiyah. Orang-orang yang mendakwahkan, menyatakan, mendakwakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalannya para salaf. Dengan klaim mereka, salafi maz'umin, talafi, sufaha, safahiyun. Mereka mengatakan bahwa praktik amal yang sudah kita sebutkan pada kelompok pertama tadi, kata mereka itu adalah min jinsil bidai al-muharramah. Min jinsil bidai al-muharramah. Tayyib, kata mereka ini adalah merupakan bagian jenis amal
kebid'ahan yang diharamkan. Sampai di situ saja. Tapi walaysat syirkan akbar naqilan anil millah, bukan kesyirikan akbar yang mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini PR yang luar biasa bagi ahlu sunnah, ya kan? Luar biasa. Kenapa? Sudahlah kita dihadapkan dengan para penyembah kuburan, para ubadul kubur, ya, para peribadah kepada pekuburan, kuburiyun, sufiyah, rafidah. Kemudian biqadarillah kita dihadapkan juga dengan apa? Sekte ini. Bahkan yang memakai casing seakan-akan ahlu sunnah, mengklaim berjalan di atas apa? Manhajnya para salaf, ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah bifahmi salaf, kada wa kada bizamihim. Ya, luar biasa, PR yang besar bagi ahlu sunnah wal jamaah, lagi di masa akhir seperti saat ini. Ya. Jadi sebetulnya memang ini bukan hanya sekedar rudud ilmiah, tapi ini juga adalah apa? Pegangan untuk antum. Wafaqakumullahu lima yuhibbuhu wa yarda. Ya, untuk mengetahui secara ringkas gitu ya, seperti apa yang dimaksudkan dengan tabarruk, tawassul, berdoa kepada mayit dan seterusnya. Ya. Nasallallahu alaihi. Jadi kita dihadapkan kepada dua kondisi menghadapi sekte-sekte yang ada. Sekte yang memang menjadi titik bahasan kita, yaitu para ubadul kubur. Kemudian sekte lainnya yang menjadi penghalang kita untuk mendakwahkan kebatilan para ubadul kubur, yang seakan mereka itu merat, membantah orang-orang yang beribadah kepada kuburan. Hakikatnya seperti itu. Hakikatnya adalah mereka seakan-akan apa? Membantah kuburiyun, padahal hakikatnya bukan. Makanya nggak heran jika bermunculan lakap-lakap lainnya kepada mereka ini, ya, dengan dikatakan bahwasanya mereka itu adalah apa? Ikhwan ubadul kubur, saudara seagamanya para kuburiyun. Karena seperti itu memang, ya, mereka seakan-akan membantah ini adalah tidak benar, ini tidak ada dalilnya dan sebagainya. Tapi ketika kesimpulan hukum terhadap para kuburiyun ini, mereka katakan ini bukanlah kesyirikan yang mengeluarkan dari milah, atau pelakunya bukanlah seorang yang kafir. Allahu akbar. Imma berdasarkan kejahilan, imma berdasarkan taklid, ya, di atas kejahilan, atau ta'wil, ya, imma jahil, imma ta'wil. Al-muhim, mereka tidak mau mengkafirkan pelakunya, atau mereka tidak mau mengatakan status masalah atau kasus ini sebagai praktik amal yang hukumnya adalah kesyirikan akbar, sehingga mengeluarkan pelaku praktik amal tersebut yang mengerjakan amalan kesyirikan ini sebagai kafir, murtad, ya, naqlan anil millah, keluar dari agama Islam. Tidak dikatakan seperti itu oleh mereka, tapi seakan mereka membantah, ya, bahkan sampai berdebat misalnya, ya kan, subhanallah, bermujadalah, munaqasyah semisal. Tapi ujung-ujungnya apa? Ikhwan ubadul kubur, hada syai'un ajib, wallahu musta'an wa hituklan. La ilaha illallah Rasulullah. Ya, jadi jangan tertipu dengan statusnya, dengan slogannya kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, salaful ummah, ya, asar para salaf misalnya. Lihat kepada substansialnya, bukan lihat kepada slogannya, casingnya, bukan. Ya, itu semua hanya alat untuk kita mengetahui, tapi bukan untuk memastikan. Kapan memastikan? Sampai benar-benar seseorang itu berkesesuaian, berkomitmen dengan as-sunnah. Nah, ini yang diajarkan oleh para ulama kita, ya. Di antaranya semisal sederhana untuk para mubtadi'in itu mengetahui bagaimana usul agama mereka, ya, bisa dibaca di dalam kitab Syarh Sunnah. Itu untuk para pemula. Syarh Sunnah lil Barbahari, kita punya majelisnya, ya, ada yang sudah selesai di kanal YouTube lama kita,
ya Rasail Mufidah, tapi di kanal YouTube yang baru atau di majelis kita yang baru kita membacakan kembali, dan itu belum selesai, ya, Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala, ya. Jadi ini adalah dua kelompok, ya, yang benar-benar nyata realitas pada hari ini. Kita bisa melihat mereka. Kelompok pertama, mereka beribadah kepada pekuburan dengan khusyuk, ya, dengan semangat mereka beribadah kepada kuburan, membagi peribadahan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka beribadah kepada Allah, di samping mereka itu apa? Mengikrarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yang mengatur kehidupan manusia, makhluk-makhluknya, ya, mempergilirkan siang dan malam, memberikan rezeki dan semisalnya. Tapi di sisi lain mereka membagi peribadahan yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala juga kepada selainnya, kepada makhluk-makhluknya, di antaranya kepada mayit. Juga dari kelompok-kelompok yang seakan-akan mereka itu membantah dan tidak bersesuai dengan praktik amal kelompok yang pertama, tetapi hakikat mereka adalah ikhwan ubadul kubur. Hakada. Baik. Ini mukadimah, ya, pengantar. Dan dari ucapan kedua at-taifatain qabbahahumullah, kelompok tadi yang sudah disebutkan, ya kan, ucapan-ucapan kelompok tadi itu subhanallah, jahlun syadidun, di dalamnya merupakan kebodohan, kejahilan, ya, serta kerusakan yang nyata yang mereka edarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kepada tiga hal, bi umuris salasah, ya, bi umurin salasatin, kepada tiga hal. Ya, ini kita uraikan kepada antum, mudah-mudahan dapat dipahami insyaallah taala. Taib, yang pertama, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang kelompok-kelompok yang mereka itu jahil, mengilmui, bodoh, dungu, ya, karena mereka sufaha, hamqa, kuburiyun, mereka kufar, talafi, salafiyun, itu salafi maz'umin, mereka kufar, ya, gulat murji'ah, ya, di sisi lain mereka gulat murji'ah, di sisi lain mereka kharij. Dan mereka gulat murji'ah itu fi mas'alatil iman, ya, bukan semata karena dia tidak sebagaimana yang didakwahkan oleh sekte-sekte kafir Kitaliun, orang-orang yang mereka itu seakan-akan berjihad, ya, mencintai ibadah jihad dan semisalnya dari kalangan, ya, kelompok-kelompok kita, kelompok-kelompok jihad tanda kutip, ya. Bahwasanya mereka ini murji'ah karena apa? Tidak mau mengkafirkan penguasa togut, ya, penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Udah sebatas itu. Padahal mereka juga sama murji'ah. Karena murji'ah, hakikat murji'ah inda a'imati as-salaf as-salih, berdasarkan pemahaman para salaf itu secara khusus yang paling utama adalah apa? Fi mas'alatil iman, di dalam permasalahan al-iman. Ya. Meskipun di dalam persoalan tahkim, ya, berkaitan dengan ulatul amr, murji'ah juga seperti itu memang. Ya, mereka dekat dengan penguasa, ya, mereka dan seterusnya. Tapi bukan itu yang menjadi titik bahasan murji'ah, sekte murji'ah. Ya. Kenapa mereka dikatakan murji'ah? Karena mereka mengakhirkan di dalam persoalan iman, bermain-main di dalam persoalan iman. Ada orang musyrik tidak dimusyrikkan, tidak dikafirkan, justru dimasukkan ke dalam Islam. Itu, ya. Jadi sekte kafir itu banyak, ya. Sekte kafir itu banyak sekali. Ya. Jadi ini sekedar antum fahami, ya. Ketika ramai misalnya antum dapati pembicaraan tentang murji'ah, itu bukan hanya sekedar pembahasan tentang ulatul amr. Murji'ah ini enggak mau mengkafirkan tagut yang berhukum dengan selain hukum Allah, kemudian dikatakan murji'ah, selesai. Tapi juga fi mas'alatil iman. Ya.
Makanya orang-orang yang dari kalangan sekte-sekte Kitaliyun tadi, jihadis itu ya kan, ISIS, Taliban, Al-Qaeda, mereka juga kufar. Mereka juga murjiah. Selain mereka itu adalah khawarij, mereka juga murjiah. Ya kan? Sama, mereka murjiah juga. Ya. Antum tanya sekte Asy'ariyah apakah muslim atau kafir, apakah kufar? Person-person yang terjatuh ke dalam ya kekufuran yang sharih atau pembatal Islam atau kesyirikan akbar, menafikan ulu misalnya. Salah satu contoh saja. Itu dianggap oleh mereka sebagai muslim. Ya, muslim jahil atau muslim yang dari kalangan ahlul ilm memiliki ta'wil dan semisalnya sama saja. Ya, sama saja. Berputar bermuara di situ saja. Ya. Mereka semua kufar. Qabahahumullah. Ya. Jadi mereka itu bodoh, ya, jahil dari apa? Ya, hakikatul ibadah wa hakikatul syirkil akbar. Bodoh dari mengetahui, mengilmui hakikat apa itu ibadah. Ya. Hakikat ibadah itu mereka bodoh. Juga mereka bodoh daripada hakikat syirkil akbar. Kesyirikan akbar yang mengeluarkan apa tadi? Pelakunya dari agama Islam. Sarful ibadah li ghairillah, yaitu memalingkan peribadahan kepada selain Allah di samping mereka beribadah kepada Allah. Mereka punya tauhid masing-masing. Tauhidnya Asy'ariyah. Ya. Sederhananya tauhid Asy'ariyah apa? Tauhid itu apa? Menafikan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan bagi mereka itu adalah apa? Mengisbat sifat-sifat Allah, itu tauhid bagi mereka. Ya. Tauhid bagi mereka. Tauhidnya murjiah, ya kan? Cukup ikrar saja, cukup eling saja. Antum sudah eling Allah itu ada, Allah itu Tuhan, udah antum muslim hakikat, ya kan? Bahkan setara dengan keimanannya malaikat, para nabi, para sahabat. Subhanallah. Mau ente melakukan segabrak amalan kekufuran, nggak akan kafir di sisi mereka. Iya. Tauhidnya khawarij, tauhidnya qadariyah, banyak. Semua sekte punya tauhid. Tauhidnya kuburiyun itu Asy'ariyah, ya kan? Iya. Jadi yang tertipu slogan tauhid, ya kan? Quran sunnah bifahmi salaf dan semisal seperti itu. Sampai antum mengetahui hakikat dari mereka, realitas mereka. Ya. Jadi syirik akbar itu diantaranya apa? Sarful ibadah li ghairillah. Ya, memalingkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping mereka beribadah kepada Allah. Mereka membagi peribadahan yang seharusnya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala wahdah, semata-mata untuk Allah, tapi mereka bagi kepada selain Allah. Di antaranya apa? Ad-du'a. Ini bahasan kita, talabud du'a minal mayyit. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jamaatul khair, antum perhatikan. Barakallahu fikum. Ya. Tapi mereka membagi doa itu kepada selain Allah. Ya. Kemudian yang kedua dari tiga persoalan tadi, yaitu at-tafriq baina mutamatsilain. Mereka mencoba untuk membedakan kepada dua kasus yang hakikatnya padahal serupa, tidak beda, tapi mereka coba membedakan itu. Ya, ini kaedah-kaedah yang datang belakangan dari mereka. Mereka bersikeras untuk membedakan antara apa? Dua contoh atau dua kasus yang serupa yang tidak ada bedanya padahal, tapi mereka membedakan itu adalah ya tolabud du'a minal mayyit dan juga tolabus syafa'ah minal mayyit. Meminta doa kepada mayit dan juga meminta syafaat kepada mayit. Objeknya sama, mayit, ya. Orang-orang yang sudah mati. Ya, tapi ada dua ketentuan. Yang pertama meminta doa, yang kedua meminta syafaat. Ini hakikatnya adalah satu, sama, tidak ada beda. Tetapi mereka bedakan. Ya, mereka bedakan. Apalagi ketika membahas tentang meminta syafaat. Mereka para peminta minta syafaat itu, ya kan?
Itu jelas sekali di dalam nas Al-Quranul Karim, apalagi banyak sekali disebutkan sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai masanya Nabi SAW hingga ila yamin hadza, sampai hari kita saat ini. Subhanallah, sallallahu afiyah, ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir, itu adalah al-jahlu bihaqiqati syirki syafa'ah alladhi kafara Allah Ta'ala bihi ahlal jahiliyah. Mereka itu bodoh dari mengetahui hakikat syirik syafaat, ya, yang mana Allah telah mengkafirkan orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah di masa lampau. Mereka jahil ke semua tadi, ya. Mereka tidak bisa mengetahui hakikat ibadah, kemudian hakikat daripada kesyirikan akbar, ya, diantaranya berupa memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian mereka berlaga dengan kebodohan mereka, kejahilan mereka, dasarnya adalah kedunguan mereka, membedakan antara dua persoalan kasus yang hakikatnya padahal sama, tidak berbeda. Kemudian mereka juga bodoh daripada hakikat syirik syafaat yang Allah telah mengkafirkan bahkan orang-orang jahiliyah di masa lampau. Subhanallah. Fahadihil usul, maka inilah dia as-salasah, tiga asas yang mereka itu jahil, ya, arkanul mas'alah, pilar-pilar persoalan kasus-kasus yang akan kita bahas nantinya, wal hakimah fi fahmihi wa dhabtiha, serta nilai ukur untuk seseorang itu dapat memahami serta menguasainya. Ya, ini penting sekali, ya kan? Karena subhanallah, hari ini begitu banyak syubhat, semakin terus, ya, sampai datangnya hari kiamat nanti. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini adalah muqaddimah, pengantar. Sebelum kita akan membahas, ya, secara khusus berkaitan dengan, ya, haula masalah talabid du'a minal mayyit. Ya kan, nanti akan ada bahasan lainnya tentang apakah mayit itu dapat mendengar, ya, kemudian apakah mayit itu dapat mengabulkan segala permintaan, ya, atau menjadi perantara, mampu menjadi perantara, ya. Ada yang disebut dengan asy-syafi', perantara-perantara yang dimintakan syafaat. Kemudian ada al-masyfu', ya, orang-orang yang mendapatkan syafaat itu, yang menginginkan syafaat itu sendiri. Kemudian ada asy-syafi', ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabulkan, ya, atau meng-ACC permintaan syafaat itu. Ya. Bismillahi tabaraka ta'ala. Taib ilahuna wallahu musta'an wa tuqlan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.